Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beriman, kecuali dalam keadaan mentauhidkan Allah, kecuali dalam keadaan beribadah hanya kepada Allah, kecuali dalam keadaan beramal soleh. Senantiasa Nabi kita yang mulia Muhammad SAW bersabda di setiap awal taujih, tausiah, ceramah, nasihat, pidato beliau, dengan sabdanya yang patut dicatat dengan tinta emas. Beliau SAW senantiasa bersabda, amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah. Kemudian setelah itu sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah. Al-Quran, kalamullah, firman Allah, wahyu Allah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik pimpinan adalah petunjuk pimpinan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita kenal dengan al-hadis atau as-sunnah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, kata Nabi SAW. Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru dalam agama. Kalau perkara yang baru dalam agama pertama kali muncul di masa Nabi, sahabat, itu munculnya Khawarij, dan setelah Nabi wafat munculnya Syiah. Nah, dari dua ini kemudian meluas, ada aliran-aliran yang bermacam-macam. Kemudian lanjut Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, wa kulla muhdatsatin bid'ah. Dan setiap yang baru dalam agama tadi, perhatikan, dalam agama, bukan dalam teknologi, bukan dalam dunia, bukan. Nabi kita katakan sebagai bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Wa kulla dolalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Ayolah, azakumullah wa bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh berjamaah dan jamaah tetap kajian-kajian Islam Masjid Az-Zumar, ya Pak, Az-Zumar ya Pak, yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah. Alhamdulillah, senantiasa kita berusaha bersyukur pada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah yang maha memberi berkah yang maha tinggi, yang senantiasa memberikan kepada kita dengan berbagai macam karunia, rahmat, serta nikmat-nikmat yang besar, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, termasuk juga nikmat keamanan, ketentraman, kedamaian negeri kita yang sama-sama kita cintai ini. Ya, terlebih para ulama sepakat Bapak Ibu, nikmat keamanan sebuah negeri itu lebih besar daripada nikmat harta dan sehat. Ya. Juga tidak kalah besarnya nikmat umur tentunya. Karena dengan kita masih diberikan umur sampai detik ini, Bapak Ibu, itu artinya kata para ulama kita ahlu sunnah wal jamaah, waalaikumsalam, adalah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita beramal saleh, untuk kita bertaubat, sehingga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah, sampai-sampai ulama juga mengatakan kalau seseorang punya emas banyaknya, batangan,
Kemudian dibandingkan umur kita, Pak. Kata para ulama itu lebih berharga umur. Karena kalau emas hilang bisa dicari, kata para ulama. Tapi kalau umur kita hilang, ada di alam barzah kita. Yang sudah nggak bisa beramal lagi. Bapak Ibu yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah, pada subuh hari yang berbahagia ini, kita akan membahas salah satu prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, dikatakan Ahlus Sunnah karena kita senantiasa berusaha berpegang teguh kepada sunnah Nabi. Adapun wal Jamaah, ini definisinya ada beberapa definisi. Itu kita mengikuti jamaah para sahabat Nabi. Ya, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar dan kawan-kawan para sahabat itu, ya, mereka menegaskan jamaah itu engkau berpegang teguh dengan kebenaran walaupun engkau sendirian. Demikian. Nah, di antara prinsip akidah Ahlus Sunnah Jamaah, ini kami ambil dari kitab yang bestseller, Pak, Syarah Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, ya. Di antaranya prinsip yang ke-9, pilar-pilar ibadah dalam Islam. Nah, di dalamnya ada 3 pembahasan ya, Pak. Ada definisi ibadah, ada pilar-pilar ubudiyah atau ibadah yang benar. Yang terakhir kita akan membahas syarat diterimanya ibadah atau amal saleh. Penulis kitab ini mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat, dalam bahasa kitanya adalah ijma, bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Jadi kalau ada pertanyaan, untuk apa Allah menciptakan manusia, jin dan alam semesta? Untuk ibadah. Dalilnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat surat 51 ayat 56. Dan tidaklah, kata Allah, aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya. Dengan memurnikan ketaatan kepadanya serta meneladani sunnah Nabi SAW. Jadi Pak, ini sebenarnya sudah menyinggung syarat ibadah. Di dalam kita beribadah, tidak cukup modal ikhlas dan niat baik saja, itu tidak cukup Pak. Harus terpenuhi syarat kedua, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan itulah faedah hikmah diutusnya Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Maka kita dalam beribadah nggak boleh menurut akal pikiran, menurut pendapat pribadi. Tidak. Jadi kaifiat bagaimana cara kita beribadah, contoh Rasul. Contoh salat, Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Imam Bukhari. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, kata Nabi. Begitupun wudhu kita, haji kita, umroh kita, zikir kita, doa kita, dan seterusnya. Yang mencakup ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Al-Maidah ayat ketiga, pertengahan ayat. Pada hari ini telah kusempurnakan Islam menjadi agama bagi kamu dan telah kucukupkan nikmatku untuk kamu serta telah kuridhoi Islam menjadi agama bagi kamu. Sehingga Islam itu sudah sempurna, sudah lengkap, sudah menyeluruh ajarannya. Tidak perlu penambahan, apalagi pengurangan. Al-Maidah ayat 3 tadi itu ya. Kemudian penulis mengatakan, maka setiap muslim dan muslimah harus mengetahui hakikat ibadah yang sebenarnya agar amalan yang dikerjakannya diberikan ganjaran kebaikan oleh Allah. Maka nggak boleh Pak orang ibadah
Pak Ustadz, saya ikhlas. Sekarang saya alhamdulillah sholat tahiyatul masjid 3 rakaat. Diterima gak Bu? Kan ikhlas. Jawabannya karena tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Pak Ustadz, alhamdulillah Pak Ustadz, karena harta saya banyak, Allah kasih saya banyak harta Ustadz. Setiap tahun saya haji Ustadz, Allah mudahkan Ustadz. Sampai saya, kalau nggak salah saya sudah 20 kali haji. Tapi alhamdulillah Ustadz, ya sekarang saya ikhlas Ustadz haji saya ke India. Ikhlas. Tapi nggak diterima. Karena contohnya hajinya kemana Pak? Mekah, Madinah. Nah, kemudian kita masuk pembahasan pertama, definisi ibadah. Ta'arif ibadah. Ibadah secara etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk. Itu ibadah Pak ya. Jadi orang kalau sujud pada manusia, itu jelas sudah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Terlebih Nabi SAW pernah bersabda, seandainya seorang manusia boleh sujud kepada manusia lainnya, seandainya boleh, ini pun kalau seandainya boleh, niscaya aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Tapi boleh gak Bu? Gak boleh. Karena sujud ruku hanya untuk Allah. Maka sampai dikritisi oleh para ulama Pak ya. Ketika kita melewati orang yang sedang duduk-duduk, kita membungkuk seperti ruku, itu sebaiknya hindari. Karena ruku hanya untuk Allah. Paling kita bisa nunduk kepala, bukan nunduk badan. Ya permisi Bapak Ibu, Assalamualaikum. Jangan menundukkan ruku begitu, jangan. Ya ini dilarang dalam agama kita. Kemudian, sedangkan menurut syarak, yakni bahasa kitanya apa ya, terminologi, ibadah mempunyai banyak definisi. Tetapi makna dan maksudnya satu. Ya, definisi ibadah yang 3 itu yang pertama, ibadah adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Ya para rasulnya tergantung manusia itu hidup di zaman Nabi siapa, Rasul siapa, begitu ya. Itu ibadah. Jadi menjalankan perintah-perintah Allah itu, ibadah itu harus melihat bagaimana penjelasan para nabi. Rasulullah SAW, kalau kita Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jal, yaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah. Apa mahabbah Pak? Cinta. Ya, kecintaan yang paling tinggi. Jadi gini Bapak Ibu maksudnya. Kalau ibu ditanya, ibu cinta suaminya gak? Cinta anak, cinta orang cinta. Tapi kecintaan itu tidak boleh melebihi kecintaan kita kepada Allah, itu maksudnya. Boleh gak orang cinta tanah air? Boleh. Boleh gak orang cinta kucingnya, hewan peliharaannya? Boleh. Boleh gak orang cinta hartanya, rumah, mobilnya, emasnya? Boleh. Tapi yang penting kecintaan itu jangan sampai melebihi kecintaan kita kepada Allah. Dan tapi banyak di antara kita ya. Kita ambil contoh lah. Ada seorang ibu-ibu masak. Kemudian azan berkumandang. Lalu dia tetap masak, tanggung katanya. Nah itu berarti kecintaan masakannya melebihi kecintaannya kepada Allah. Ya, kita sebagai anak sibuk main handphone. Padahal orang tua dari tadi manggil. Kita katakan entar mah, entar pah, entar abi, entar umi. Itu pertanda dia lebih cinta handphonenya daripada Allah. Allah kan yang perintahkan kita birrul walidain.
Itu maksudnya, itu sebagai contoh sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketiga, ta'rif ibadah. Ini yang paling lengkap. Ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhai Allah Azza wa Jal, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Inilah definisi yang paling lengkap. Kemudian penulis mengatakan, ibadah terbagi menjadi ibadah hati, ibadah lisan, dan anggota badan. Ya, ibadah hati itu seperti takut kita kepada Allah. Itu ibadah hati. Tapi ini takut jangan kita salah paham ya Pak. Jadi karena ada orang, masa sama harimau aja takut? Takut tuh sama Allah. Masa sama teroris perampok takut? Takut tuh sama Allah. Ini orang salah paham Pak. Takut itu dibagi para ulama menjadi dua. Ada takut syar'i, ada takut tabi'i. Takut syar'i itu tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Takut tabi'i, tabiat manusia Pak, itu nggak apa-apa. Yang penting ketakutannya jangan melebihi ketakutannya kepada Allah. Takut Bapak Ibu kalau jatuh dari lantai 20, takut gak? Takut itu tabi'i, nggak apa-apa. Dimasukin kandang singa yang nggak makan sebulan, takut gak Pak? Nggak usah takut Pak, singanya udah mati sebulan nggak makan-makan. Nah jadi dibedakan, jangan pukul rata. Kemudian roja, mengharap. Ya kita beribadah kan tentu mengharap ibadah kita diterima, dapat pahala, kan begitu Pak? Mengharap apa? Surga, mengharap ridho Allah, mengharap wajah Allah, mengharap cinta Allah, itu roja. Terus mahabbah. Kenapa kita taat kepada Allah? Karena atas dasar cinta kita pada Allah. Kan hakikat cinta itu Pak, apa Pak? Menuruti kemauan orang yang kita cintai. Tawakal, ketergantungan kepada Allah. Raghbah, senang. Rahbah, ya bisa takut ya, adalah ibadah qalbiyah. Ibadah qalbiyah. Apa itu Pak? Yang berkaitan dengan hati. Sedangkan tasbih, tahlil, takbir, tahmid, dan syukur dengan lisan dan hati adalah ibadah lisaniyah qalbiyah. Lisaniyah qalbiyah artinya lisan dan hati. Sedangkan sholat, zakat, haji, dan jihad adalah ibadah badaniyah qalbiyah. Itu fisik dan hati. Serta masih banyak lagi macam-macam ibadah yang berkaitan dengan hamalan hati, lisan, dan badan. Ya bahkan sholat itu bisa 3 itu Pak. Ya. Qalbiyah, lisaniyah, jasadiyah. Ya. Kan sholat itu Pak, ketika takbir, baca surat, baca Al-Fatihah, baca ayat, baca iftitah itu harus ada gerakan mulut. Tidak boleh diem dan dalam hati, tidak boleh. Ya, sirriyah dia baca, berbisik. Tapi tidak mengganggu kanan kirinya. Seolah-olah dia jadi imamnya. Ya, jadi hanya sekedar terdengar diri sendiri. Nah, ibadah inilah yang menjadi tujuan penciptaan manusia. Jadi kalau kita pernah bahas pada pertemuan yang lalu Pak, tujuan penciptaan manusia adalah untuk ibadah. Untuk apa Pak? Ibadah. Tujuan ibadah adalah untuk menjadi kita takwa. Dan urgensi takwa, pentingnya kita bertakwa tidak lain tidak bukan adalah untuk kita bisa masuk surga. Makanya Allah katakan uiddat lil muttaqin.
Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Beda kalau neraka, uiddat lil kafirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat surat 51 ayat 56 sampai 58. Lihat Pak. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi tujuan penciptaan adalah untuk ibadah. Ma uridu minhum mir rizki wa ma uridu ayyut'imun. Aku, kata Allah, tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan padaku. Innallaha huwar razaqu dzul quwwatil matin. Dialah Allah Maha Pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Perhatikan ayat ini di antara tafsir para ulama, Pak. Ya, bahwasanya Bapak Ibu, seandainya kita ini seluruh penduduk bumi manusia beribadah kepada Allah, semuanya ruku, sujud, mental, nggak ada yang syirik, nggak ada yang nyembah matahari, bulan, bintang, nggak ada yang nyembah kuburan, nggak ada yang nyembah keris, nggak ada yang datang ke dukun, kecuali dukun urut sama dukun apa Pak? Beranak, ya. Nggak ada yang durhaka sama orang tua, nggak ada yang meninggalkan sholat, semuanya mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, beramal soleh, seluruh bumi. Itu Pak, penjelasan para ulama, tidak menambah kekuasaan Allah, tidak menambah kekayaan Allah, tidak menambah ketinggian Allah, tidak menambah kehebatan, kemuliaan, keagungan, kesucian, kebesaran Allah, sama sekali tidak. Sebaliknya, seandainya manusia satu pun di bumi nggak ada yang mentauhidkan Allah, nggak ada yang mau ruku sujud pada Allah, nggak ada yang mau berbuat baik manusia Pak, juga tidak mengurangi kekayaan Allah, kebesaran Allah, kemuliaan Allah, kesucian Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah, tidak. Maka kesimpulannya Pak, ibadah yang kita lakukan adalah untuk kepentingan siapa Pak? Kita sendiri. Ya. Maka dijelaskan di sini, diambil dari kitab Akidah Tauhid halaman 52 sampai 53. Allah Azza wa Jal memberitahukan bahwa hikmah penciptaan jin dan manusia adalah agar mereka melaksanakan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jal. Ya Pak, nggak boleh kita ibadah kepada kuburan, keris, pohon, matahari, bulan, bintang, ular, ya hewan-hewan, gua-gua, tempat-tempat yang dianggap keramat, tidak boleh. Kemudian, dan Allah Maha Kaya tidak membutuhkan ibadah mereka, akan tetapi mereka yang membutuhkannya, maksudnya kita. Karena ketergantungan kita kepada Allah, maka barang siapa yang menolak beribadah kepada Allah, ia adalah sombong. Kan hakikat sombong kata Nabi apa Pak? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Orang gak mau beribadah kepada Allah, menolak kebenaran. Orang gak mau masuk Islam, menolak kebenaran. Dan seterusnya. Barang siapa ibadah kepada Allah tapi beribadah juga kepada selainnya, maka ia adalah musyrik. Dia sholat, ya, tapi dia minta-minta di kuburan orang soleh. Padahal kuburan-kuburan itu sebaliknya Pak, butuh doa orang soleh yang masih hidup. Kemudian barang siapa yang beribadah kepada Allah tetapi dengan selain apa yang disyariatkan, maka ia adalah mubtadi. Mubtadi itu bahasa kitanya pelaku bid'ah. Kita ibadah tapi ngarang. Ya. Dia ibadah tapi ngarang.
Alhamdulillah Ustadz, sekarang saya puasa Ramadannya saya udah sanggup 50 hari Ustadz. Saya ikhlas. Ikhlas loh Ustadz. Diterima gak Bu? Yang lebih dari 29-30 harinya gak diterima. Ya, jadi ibadah sekali lagi sudah sempurna. Atau gak boleh seorang akikah. Kan dalam hadis yang sahih itu ketika si bayi sudah usia 7 hari Pak ya, disunahkan, ya, hukumnya sunnah muakkadah menurut pendapat yang paling kuat. Ada yang mengatakan wajib. Itu disembelihkan kambing. Kalau laki-laki 2 ekor, kalau perempuan berapa Bu? 1 ekor. Tapi dicontohkan ya, Hasan Hussein sendiri kambingnya masing-masing 1. Nah, itu Nabi ingin mencontohkan kalau nggak mampu 2 boleh 1. Nggak boleh mentang-mentang kaya dia mengatakan, alhamdulillah Ustadz kemarin saya akikah anak saya Ustadz pakai kuda saya sembelih Ustadz. Diterima nggak Pak? Kok nggak diterima? Lebih mahal loh Pak. Jawabannya tidak sesuai dengan contoh Nabi. Contoh Nabinya dengan apa? Kambing, domba, kibas. Atau mentang-mentang miskin, alhamdulillah Ustaz. Saya walaupun gak mampu dengan kambing Ustaz, kemarin saya akikah dengan ayam dan kelinci Ustaz. Diterima gak Pak? Enggak. Kalau dia gak mampu ya sudah, kan hukumnya tidak wajib menurut sebagian pendapat. Jadi ada buku bagus Pak, bestseller. Judulnya Menanti Buah Hati dan Hadiah untuk yang Dinanti. Itu pembahasan itu. Lalu kemudian dari berbagai mazhab dijelaskan apa landasan-landasan mereka yang mengatakan wajib dan sunnah muakkadah. Wallahu a'lam. Dan barang siapa yang beribadah kepadanya hanya dengan apa yang disyariatkannya, maka ia adalah mukmin wahid yang mengesahkan Allah. Nah, itu kita harusnya begitu. Jadi kita ya beribadah caranya, kaifiatnya sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya Pak. Bukan menurut pikiran kita, pendapat kita. Siapa kita? Karena ibadah itu adalah hak Allah dan Rasulnya. Kita tinggal copy paste. Kita tinggal contoh. Tanpa menambah-nambah, tanpa mengurangi. Baik. Itu pembahasan pertama Pak ya. Kemudian pembahasan kedua, pilar-pilar ubudiyah yang benar. Ini penting juga Pak ya. Sesungguhnya ibadah itu berlandaskan pada 3 pilar, yaitu hub, cinta. Kemudian yang kedua, khauf, apa khauf? Takut. Kemudian yang ketiga, roja, harapan. Jadi kita, namanya kita sholat tadi subuh, di antara dasarnya karena kita cinta Allah. Bukti cinta Allah kita menjalankan perintahnya. Ibu kalau punya suami, tapi suami ibu nggak mau dengar harapan-harapan permintaan ibu, itu diragukan nggak kecintanya? Diragukan. Sebaliknya begitu. Maka sekali lagi hakikat cinta adalah apa itu? Menuruti orang yang dia cintai. Kenapa kita sholat? Menuruti perintah Allah. Itu bukti cinta. Takut, khawatir Pak, dengan ibadah kita ditolak oleh Allah, dengan kemurkaan Allah, khawatir kita dapat dosa, khawatir kita dapat azab kubur, itu khawatir. Roja, kita berharap ibadah kita diterima, dapat pahala, dapat nikmat kubur, ridha Allah, wajah Allah, cinta Allah, begitu Pak. Rasa cinta harus dibarengi dengan rasa rendah diri. Nah ini perhatikan Pak, bedakan antara rendah diri dengan rendah hati. Kalau kita ke sama manusia rendah hati, kepada Allah rendah diri. Jangan terbalik Pak ya. Sedangkan khauf harus dibarengi dengan roja.
Takut dibarengi dengan rasa harap. Dalam setiap ibadah harus terkumpul unsur-unsur ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sifat hamba-hambanya yang mukmin, Pak. Lihat dalam surat Al-Maidah ayat 54 misalnya. Di pertengahan ayat Allah berfirman, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Dia mencintai mereka. Maksudnya Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Nah, ini dalil bahwa diantara ya sifat dalam kita beribadah, diantara yang harus kita hadirkan sifat cinta. Al-Baqarah ayat 165 Allah berfirman pertengahan ayat, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Boleh dia cinta pada istrinya, pada suaminya, anaknya, harta bendanya, rumahnya, mobilnya, orang tuanya, saudaranya. Tapi kecintaan itu tidak boleh lebih besar daripada kecintaannya kepada Allah. Dalam Al-Anbiya surat 21 ayat 90 Allah berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khasi'in. Sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Tuh lihat. Doa ibadah bukan? Ibadah. Di situ bercampur antara harap dan cemas. Dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Khusyuk itu dalam bahasa kitanya konsentrasi, Pak. Sering ditanyakan kepada kami, Pak, tentang bagaimana sih cara agar sholat kita khusyuk. Di antaranya ingat zikrul maut, Pak. Ingat apa? Mati. Seolah-olah itu sholat terakhir bagi kita. Di antaranya lagi kita berusaha memahami apa yang dibaca imam dan dibaca kita sendiri. Itu penyebab kenapa pikiran kita kemana-mana. Karena kita nggak ngerti apa yang kita baca. Di antaranya lagi berusaha mengikuti contoh Rasulullah SAW. Sifat sholat Nabi SAW. Minat takbir ila taslim. Mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Ya, takbirnya. Bapak Ibu, takbir itu Nabi SAW mencontohkan dua cara ya. Takbiratul ihram dan takbir intikal itu. Takbir di perpindahan antar gerak sholat itu. Yang jelas perlu diperhatikan telapak tangan menghadap kiblat. Jari-jari tidak renggang, tidak rapat, tapi sedang. Ujung-ujung jari boleh sejajar dengan bahu. Boleh sejajar dengan telinga ujung atas itu. Telinga atas. Itu dua cara ya. Boleh sejajar dengan bahu atau dengan telinga. Baik. Kemudian penulis mengatakan, sebagian salaf mengatakan kalau salaf itu, yang disebut salaf itu adalah para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in. Sahabat diwakilkan oleh 4 al-khulafa ar-rasyidin. Siapa itu? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Radhiyallahu anhum jami'an. Semoga Allah meridhai mereka semuanya. Definisi sahabat yang dijelaskan oleh para ulama adalah generasi yang berjumpa dengan Nabi. Beriman mengikuti imannya Nabi dan wafat dalam keadaan beriman. Jadi kalau berjumpa saja tidak beriman enggak dianggap sahabat. Jadi Abu Lahab, Abu Jahal itu tidak dianggap sahabat. Bahkan musuh Nabi. Tabi'in, generasi yang berjumpa dengan sahabat. Tidak berjumpa Nabi. Beriman mengikuti imannya sahabat dan wafat dalam keadaan beriman. Di dalamnya ada Uwais Al-Qarni, ada Hasan Al-Basri, ada Sufyan Al-Thawri, ada Umar bin Abdul Aziz, Ikrimah, Mujahid, Qatadah, dan puluhan ribu lagi lainnya. Yang ketiga, tabi'ut tabi'in. Ini generasi yang berjumpa dengan tabi'in. Enggak ketemu sahabat, apalagi ketemu Nabi, enggak. Ketemunya tabi'in saja yang tadi. Murid-muridnya tabi'in.
Di ujungnya ada imam mazhab yang 4 Pak. Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Imam Ahmad punya murid Bukhari. Bukhari punya murid Muslim. Muslim punya murid Abu Daud. Oh, dan seterusnya, nggak habis-habis sampai sekarang Pak ya. Nah, mereka ini, generasi 3 yang emas ini, itu tercantum dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia generasi adalah generasiku, yaitu para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya lagi tabi'ut tabi'in. Dan ini masuk bagian dari surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsani radhiyallahu anhum wa radu anhum. Orang-orang yang terdahulu yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Muhajirin dan ansar, kalau Bapak lihat tafsir Ibnu Katsir, tafsir-tafsir yang banyak gitu Pak ya. Ada Tobari, Qurtubi, dan lain-lain. Muhajirin dan ansar yang dimaksud adalah para sahabat. Para sahabat. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan kita bisa masuk ke dalam ayat itu kalau kita mengikuti 3 generasi emas tersebut. Allah katakan lagi apa, firmankan, radhiyallahu anhum wa radu anhu wa'ada lahum jannatin tajri tahtaha anharu khalidina fiha. Mereka semua akan masuk surga yang di bawahnya ada sungai-sungai, maka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Nah, jadi Pak, ini diantara ayat yang jelaskan para ulama bahwasanya kita di dalam berpegang teguh pada Quran dan Sunnah harus menurut pemahaman salafus soleh, sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Nah, kenapa umat Islam berpecah belah? Jawabannya karena Quran Sunnah menurut pemahaman kelompoknya masing-masing Pak. Sehingga umat Islam, kita nggak tutup mata Pak ya, kenyataannya ya begitu. Harusnya Quran Sunnah menurut pemahaman salafus soleh, orang-orang terdahulu yang soleh. Siapa mereka? Tadi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Radhiyallahu anhum, rahimahumullahu ta'ala. Sebagian salaf mengatakan, ini diambil dari berbagai kitab, di antara kitab Al-Ubudiyah, barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa cinta, maka ia adalah zindiq. Zindiq itu orang-orang munafik Pak ya. Barang siapa yang beribadah kepadanya hanya dengan roja tadi apa roja? Berharap, maka ia adalah murji'ah. Mereka punya keyakinan amal bukan bagian dari iman. Kalau Ahlussunnah kan iman itu apa Pak? Definisi iman, diyakini dalam hati, diucapkan dalam perbuatan, diucapkan dalam perkataan, dan diamalkan dalam itu Ahlus Sunnah. Ta'arif iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Murji'ah, amal nggak masuk. Dan barang siapa yang beribadah kepadanya dengan khauf, maka adalah haruri. Haruri ini salah satu kelompok Khawarij. Khawarij terbaik yang sekarang ini adalah ISIS. Dikatakan terbaik, maksudnya terbaik kesesatannya. Maka aneh Pak ya, ada ormas Islam dukung-dukung ISIS. Padahal ISIS Pak, di sana itu Pak, orang yang gak mau ikut ISIS itu disembelih Pak. Mereka aneh, orang Islam dibunuh-bunuhin, orang kafir dibiarin. Itu ISIS. Maka fatwa ulama Saudi, fatwa ulama Yordania, fatwa ulama Malaysia, fatwa ulama Indonesia, alhamdulillah ISIS itu sesat dan menyesatkan. Jangan didukung.
Barang siapa yang beribadah kepadanya dengan hub. Apa tadi hub? Cinta. Khauf. Apa tadi khauf? Takut. Dan roja. Apa roja? Harap. Maka ia adalah mukmin muwahid. Seorang mukmin yang bertauhid. Mudah-mudahan kita di dalamnya Pak ya. Pembahasan terakhir tentang syarat diterimanya ibadah. Penulis mengatakan ibadah adalah perkara tauqifiyah, yaitu tidak ada suatu bentuk ibadah yang disyariatkan kecuali berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Pak, ibadah itu kalau nggak ada contohnya, perintahnya dari Al-Quran dan Sunnah, boleh nggak kita kerjakan? Jawabannya tidak boleh. Karena ibadah itu sudah sempurna, sudah lengkap. Agama Islam ini sudah sempurna. Allah katakan, firmankan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Al-Maidah ayat 3, pertengahan ayat. Pada hari telah kusempurnakan Islam menjadi agama bagi kamu dan telah kucukupkan nikmatku untuk kamu serta telah kuridai Islam menjadi agama bagi kamu. Apa yang tidak disyariatkan berarti ada bahasa agama kita namanya bid'ah mardudah. Bid'ah yang ditolak. Bid'ah mardudah. Jadi kita jangan anti dengan kata-kata bid'ah Pak. Karena orang yang pertama kali mengatakan bid'ah ya Nabi. Karena Nabi sayang sama umatnya, jangan sampai ibadahnya ditolak oleh Allah. Diingatkan oleh Nabi. Ya. Dan Nabi SAW bersabda di antara sabda beliau, banyak sekali yang semakna dengan ini. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal, maksudnya amal ibadah. Bukan masalah duniawi, bukan masalah teknologi Pak ya. Tanpa adanya tuntunan dari kami itu para ulama menjelaskan Quran hadis. Kami juga bisa Rasul dan para sahabat. Maka amalan tersebut raddun, tertolak. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim nomor hadis 1718. Riwayat Imam Ahmad dan lain-lain. Penulis mengatakan agar bisa diterima ibadah disyaratkan harus benar. Ya Pak. Supaya bisa diterima ibadah kita oleh Allah harus apa-apa? Benar. Dan ibadah itu tidak bisa benar kecuali dengan dua syarat. Yang pertama, ikhlas. Apa Pak? Bu? Ikhlas. Apa arti ikhlas sih? Mukhlisina lahuddin. Ikhlas itu kalau bahasa sederhananya, ya, kita memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Itu ikhlas. Lawannya musyrik, riya, sum'ah. Riya itu bahasa kitanya pamer. Kalau riya kan pengen dilihat manusia. Kalau sum'ah pengen didengar kebaikan-kebaikannya, itu sama-sama pamer itu sebenarnya. Yang kedua syaratnya agar ibadah kita benar, agar ibadah kita diterima Allah, ittiba. Apa Pak? Ittiba. Apa ittiba itu Bapak Ibu? Sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Nggak boleh ngarang Bapak Ibu. Kami pernah 2010, 14 tahun silam, semacam apa ya, seminar atau rapat guru-guru agama sekota Bekasi. Masing-masing guru agama maju 5 menit presentasi. Masalah agama apa saja yang dibahas. Kami maju waktu itu. Bahas ini. Syarat ibadah ada 2. Pertama tadi Pak. Ikhlas. Kedua apa Bu? Ittiba. Kemudian kami bertanya kepada guru-guru agama. Ya. Bapak Ibu guru-guru agama, para ustadz dan ustazah. Boleh tidak zikir? Kan kita setelah sholat ada zikir subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Masing-masing berapa kali Bapak Ibu? 3. Dalam riwayat yang lain hadisnya Hasan boleh 25.
boleh 11, boleh 10, itu ada hadisnya. Yang penting ada hadisnya, sekurang-kurangnya hasan atau sahih ya Pak. Sahih. Pertanyaan kami kepada guru agama waktu itu, boleh tidak yang 33 jadi 50, 50, 50? Pertanyaan kami itu Pak, Bapak Ibu. Mereka serempak menjawab, boleh. Lalu saya terkejut. Loh, kok boleh Bapak Ibu? Bolehlah Pak, kan itu sunnah. Sunnah makin banyak dilakukan, pahalanya makin banyak Pak. Baiklah, anggap saya setuju. Nah emang Bapak nggak setuju? Iya saya nggak setuju, tapi anggap saya setuju. Karena saya ingin bertanya dengan pertanyaan kedua. Boleh tidak sholat tahiyatul masjid 3 rakaat? Bapak tahu reaksi mereka, satu pun gak ada yang jawab. Saya tanya Bapak Ibu, waktu saya tinggal 1 menit ini. Boleh tidak sholat tahiyatul masjid 3 rakaat? Saya lihat ada yang jawabannya pelan, tidak boleh. Ada yang pura-pura menjatuhkan pulpen, ada yang masih saya lihat. Bapak Ibu tolong jawab, boleh tidak? Tidak boleh. Saya balik, kok tidak boleh? Kan ini sunnah. Sunnah makin banyak dikerjakan, makin pahalanya makin banyak Pak. Akhirnya kita simpulkan di pertemuan itu, bahwa ibadah mau wajib, mau sunnah, selain ikhlas, contohnya harus sesuai dengan contoh sunnah Rasul. Nggak boleh ngarang. Penulis mengatakan syarat yang pertama merupakan konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah, karena ia mengharuskan ikhlas dalam beribadah hanya untuk Allah dan jauh dari syirik kepadanya. Sedangkan syarat kedua adalah konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah, karena ia menuntut wajibnya taat kepada Rasul, mengikuti syariatnya, dan meninggalkan bid'ah atau ibadah-ibadah yang diada-adakan. Dibawakan surat Al-Baqarah 112 di sini. Allah berfirman, Bala man aslama wajhah lillahi wa huwa muhsinun falah. Wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbihi wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak, kata Allah, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah itu ikhlas. Berbuat baik itu amal soleh. Dia mendapat pahala di sisi Rabb-nya dan tidak ada rasa takut pada diri mereka dan mereka tidak bersedih hati. Di sini dijelaskan tafsirnya, aslama wajhah. Menyerahkan diri. Artinya memurnikan ibadah kepada wahwa muhsin. Berbuat kebajikan, artinya mengikuti Rasulnya. Jadi selain ikhlas, dia harus dalam beramal soleh mengikuti contoh Rasul SAW. Para ulama mengatakan inti agama ada 2 pilar, yaitu kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan kita tidak beribadah kecuali dengan apa yang dia syariatkan, tidak dengan bid'ah. Lagi-lagi diingatkan itu. Bapak, Ibu, misalnya kalau beli buku Buya Hamka, salah satunya 1001 soal kehidupan, itu soal jawab agama isinya Pak ya. Itu beliau sangat tegas mengingatkan ya tentang bahaya syirik, bahaya bid'ah, tahayul, khurafat, tatayur, hadis palsu, jimat-jimat, dan seterusnya. Di buku 1001 soal kehidupan, terbitan Gema Insani Depok. Ya. Kemudian dibawakan surat Al-Kahfi yang biasa dibaca oleh kita setiap hari apa Pak? Hah? Udah nggak baca Yasin lagi? Ya memang sunnahnya, contohnya dari Nabi baca surat Al-Kahfi malam atau hari Jumat. Nah di ayat 110 Allah berfirman,
Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusrik bi ibadatihi rabbih ahada. Kan begitu ya? Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu. Mengerjakan kebajikan, amal soleh, tidak mempersekutukan, itu ikhlas dalam beribadah kepada Rabb-nya. Yang demikian adalah manifestasi perwujudan dari dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ikhlas, syahadat yang pertama. Ittiba'u Rasul, syahadat yang kedua. Pada yang pertama kita tidak beribadah kecuali kepadanya. Pada yang kedua bahwasanya Muhammad SAW adalah utusannya yang menyampaikan ajarannya. Maka kita wajib membenarkan dan mempercayai beritanya serta mentaati semua perintahnya. Beliau telah menjelaskan bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Dan beliau SAW melarang kita dari hal-hal baru atau bid'ah. Beliau SAW mengatakan bahwa semua bid'ah itu sesat. Bapak Ibu, ya, walaupun sabda Nabi nggak masuk akal sehat kita, Pak, kita percayai atau kita tolak, Pak? Hah? Tetap percaya. Lihat Umar bin Khattab ketika ingin mencium Hajar Aswad, apa kata beliau? Engkau ini hanya sebuah batu yang tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi mudarat. Seandainya Nabi tidak mencium engkau, aku tidak akan mencium engkau. Tapi karena Nabi mencium engkau, aku pun mencium engkau. Karena bagi Umar, mencium Hajar Aswad, masuk akal gak? Mencium batu hitam masuk akal gak? Enggak. Tapi karena ada contoh dari Nabi, dilaksanakan. Lihat, perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih siapa? Ismail. Masuk akal gak? Enggak masuk akal. Tapi lihat, karena kesabarannya, ketakwaannya, keimanannya, Allah ganti dengan kibas yang besar. Tapi ingat Bapak Ibu ya, itu khusus Nabi Ibrahim. Kenapa kita katakan ini Pak? Karena sekitar 5 tahun yang lalu di Solo kejadian. Anak 4 tahun disembelih jam 2 malam sama bapaknya. Ketika diwawancara oleh polisi, karena dia dapat wahyu untuk menyembelih anaknya seperti Nabi Ibrahim menyembelih Ismail katanya. Padahal itu khusus Nabi Ibrahim. Karena ada Pak yang khusus untuk nabinya, tapi nggak boleh untuk umatnya. Contoh, Nabi istri berapa Pak? Hah, berapa Bu? Kok ada yang 50 tadi? Nabi total pernah menikah 13 kali. Nah perinciannya begini yang 13 itu. 2 meninggal dunia, sisa berapa? Hah? Nabi menikah 13 kali. 2 meninggal, sisa? Kok ada khilafiyah sih jawabannya nih? 11 ya. 2 lagi dipulangin ke orang tuanya karena ternyata gak suka sama Nabi. Sisa? Sampai wafatnya Nabi, istri Nabi ada. Dan istri Nabi yang 9 itu setelah wafatnya Nabi tidak boleh dinikahi siapapun. Karena akan menjadi istri Nabi di dunia dan akhirat. Begitupun ibu-ibu. Ini saya kasih tahu nih. Kalau ibu-ibu suaminya meninggal. Ada Bu yang suami sudah meninggal? Kompak ya. Kalau ibu sampai meninggalnya ibu nggak nikah lagi, maka seperti contoh Nabi dan istri-istrinya, ibu akan tetap bersama suami ibu di surga. Itu pun kalau suaminya masuk surga, ya. Tapi kalau ibu nikah lagi, ibu di surga bersama suami ibu yang terakhir. Jadi nanti kalau sama suami yang lama ketemu di surga, cuma jadi tetangga. Iya. Cuma jadi apa? Maka
Saya pernah tanya, ibu kenapa nikah? Oh saya pengen sama suami saya di surga Pak, sampai surga. Sebagiannya ada yang begitu, tapi sebagian ada yang nikah lagi. Itu hak dia ya, Bapak Ibu ya. Kenapa Bu? Saya sama suami yang pertama juga udah bosan Pak. Ada yang begitu juga jawabannya ada. Ya namanya manusia ya, Bapak Ibu ya. Ada bosannya. Nah kemudian mengenai firman Allah Ta'ala Al-Mulk surat 67 ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini ada kaitannya dengan pembahasan kita. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Allah tidak katakan yang lebih banyak amalnya, tapi yang lebih baik amalnya. Nanti ditafsirkan para ulama, yang lebih baik amalnya adalah yang paling sesuai dengan sunnah Nabi, contoh Nabi. Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang tabi'in, mengatakan yang paling ikhlas dan yang paling benar itu dia. Benar sesuai dengan contoh Nabi. Orang-orang bertanya, wahai Abu Ali, ini Abu Ali ini kunyahnya Fudail bin Iyad. Apa itu kunyah Pak? Kunyah bapak atau ibu punya anak Fatimah misalnya. Kunyah ibu berarti Ummu Fatimah. Itu nama-nama itu sunnah ya. Berpahala kalau kita mau pakai itu. Bapak punya anak Ahmad. Berarti namanya Abu Ahmad. Itu sunnah. Nabi ada dua kunyah. Abu Ibrahim sama Abul Qasim. Karena Nabi pernah punya anak laki-laki meninggal kecil. Namanya Ibrahim. Dan namanya Qasim, Al-Qasim. Yang ini sunnah. Yang mau pakai bagus, tambah pahala. Ya. Wahai Abu Ali, apa yang dimaksud dengan yang paling ikhlas dan yang paling benar itu? Beliau menjawab, sesungguhnya amal apabila dilakukan dengan ikhlas namun tidak benar, maka tidak akan diterima. Dan apabila dilakukan dengan benar namun tidak ikhlas, maka tidak akan diterima hingga ia dilakukan dengan ikhlas dan benar. Yang dilakukan dengan ikhlas ialah hanya ditujukan untuk Allah Ta'ala, sedangkan yang benar ialah sesuai sunnah. Dalam kitab Al-Ubudiyah halaman 84 sampai 85. Terakhir penulis menutup kalimatnya, ibadah di dalam Islam tidak disyariatkan untuk mempersempit atau mempersulit manusia. Jadi ibadah itu Bapak Ibu sebenarnya mudah. Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama Islam itu mudah. Jadi Bapak Ibu kalau ada sulit-sulit kita dalam beribadah itu banyak faktor. Di antaranya masuk dari ajaran-ajaran luar Islam tuh biasanya. Jadinya berat, sulit. Ya. Dan tidak pula untuk menjatuhkan mereka dalam kesulitan. Maka nggak ada itu Bapak Ibu ajaran pasang bom di badannya untuk bom bunuh diri. Nggak ada itu, bukan dari Islam itu. Walaupun dikatakan sebagai bom syahid. Kan Allah banyak larang kita bunuh diri. Nggak boleh. Bunuh diri itu hukumnya apa? Haram. Bahkan siksaannya di akhirat dengan alat itu dia disiksa nanti di akhirat. Kalau bunuh dirinya gantung diri, disiksa dengan gantung diri terus. Kalau bunuh dirinya loncat, ya begitu nanti di akhirat. Gantung dirinya minum racun, ya dengan racun itu. Bunuh dirinya dengan tusuk pakai pisau, ya begitu nanti siksanya. Tapi Bapak Ibu jangan salah paham ya. Bahwasanya orang bunuh diri, mati bunuh diri, selama dia beriman, dia tidak kekal di neraka. Walaupun ada sebesar biji zarrah keimanan. Di zaman Nabi, sahabat Bapak Ibu, orang yang mati bunuh diri disolatin gak? Orang yang gak sholat disolatin gak? Orang yang meninggalkan utang disolatin gak Bapak Ibu? Disolatin. Tapi Nabi gak mau nyolatin. Yang nyolatin para sahabat. Ini pelajaran Bapak Ibu, misalnya di nauzubillah ya,
di warga saya dibunuh diri. Pernah gak dibunuh diri? Gak pernah ya, alhamdulillah ya. Seandainya ada, atau gak sholat, atau meninggalkan hutang, itu para ustadz gak boleh nyolatin. Yang nyolatin masyarakat umum. Itu pelajaran Pak, bagi kita yang hidup. Ya, jangan sembarangan kita. Ya, itu namanya ya dosa besar ya, jelas ya. Akan tetapi ibadah itu disyariatkan untuk berbagai hikmah yang agung, kemaslahatan besar yang tidak dapat dihitung jumlahnya. Pelaksanaan ibadah dalam Islam semua adalah mudah. Bahkan diantara kemudahan, keindahan ajaran Islam, Pak, kelembutan ajaran Islam, kata Nabi, iman itu 60 atau 70 cabang. Yang paling tinggi kalimat la ilaha illallah, yang paling rendah menyingkirkan gangguan terkecil di jalan. Bagaimana mungkin Islam mengajarkan bakar ban di jalan? Numbangin pohon, kemudian pohon sengaja menghalangi jalan. Bikin acara pasang tenda di jalan. Padahal ada gangguan terkecil saja kita singkirkan, itu bagian dari iman. Ya. Di antara keutamaan ibadah adalah bahwasanya ibadah mensucikan jiwa, membersihkan hati, dan mengangkatnya ke derajat tertinggi menuju kesempurnaan manusia. Dikatakan sempurna karena memang itu tujuan diciptakannya untuk apa Pak? Ibadah. Ya. Maka kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, bahwasanya ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Kebalikannya maksiat, segala sesuatu yang tidak dicintai dan diridhoi oleh Allah. Yang kedua, bahwasanya pilar-pilar ubudiyah ibadah itu ada 3. Pertama apa? Hub, cinta. Kedua, khauf, takut. Ketiga, roja. Itu harus ada setiap kita ibadah. Dan yang terakhir, agar ibadah kita diterima oleh Allah harus benar. Dan benar itu tidak bisa terrealisasi kecuali dengan 2 syarat. Yang pertama ikhlas, memurnikan ketaatan untuk Allah. Yang kedua ittiba, mengikuti contoh Rasul. Wallahu alam, kami persilahkan yang ingin ditanyakan, ada yang kurang jelas. Boleh juga pertanyaan di luar materi, asal jangan di luar masjid Bapak Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terkait penjelasan tadi izin bertanya. Pak siapa? Saya Eko Pak. Nggak pakai Patriot? Enggak. Pak Eko silakan ya. Iya. Mau nanya terkait tadi ada khauf yang apa namanya takut ya. Ya. Ada tadi dijelasnya yang takut secara tabiat itu. Berarti tanda-tanda bahaya itu emang jelas nampak ya Pak ya. Kalau yang khauf takut syar'i itu penjelasannya gimana tadi belum dijelasin. Iya. Itu aja Pak, makasih Pak. Bagus, barakallahu fikum Pak Eko. Pertanyaan yang bagus. Khauf syar'i, takut yang syar'i, itu kita tidak boleh takut kepada yang gaib kecuali kepada Allah. Saya tanya, Allah gaib gak? Pak, menurut pendapat yang kuat, Adam saja yang pernah di surga belum pernah melihat Allah. Adam, ya, belum pernah melihat Allah berupa suara. Nabi kita belum pernah melihat Allah berupa suara. Karena apa? Ketika Nabi Musa ingin melihat Allah, apa yang terjadi? Gunungnya hancur, Musanya begitu mulia dan agungnya Allah. Tapi nanti Pak, berdasarkan ayat dan hadis, kita akan bisa melihat Allah ketika di mana? Ada 3 tempat. Ada di 2 tempat. Pertama di padang mahsyar nanti. Ada orang-orang khusus yang bisa melihat Allah. Yang kedua di surga. Kan dalam hadis Nabi SAW ada 3 golongan yang tidak akan dilihat Allah, tidak akan diperhatikan Allah, tidak akan diajak bicara oleh Allah, dicuekin.
dan tidak akan disucikan oleh Allah. Siapa diantaranya? Pertama, laki-laki yang musbil, celananya isbal. Yang kedua, al-mannan, mungkit-mungkit kebaikan. Yang ketiga, berdagang dengan sumpah palsu. Berarti kan selain ini dia bisa melihat Allah, diajak bicara Allah dan seterusnya. Di surga juga bisa melihat Allah. Nah tadi kaitannya dengan Allah, kita tidak boleh takut yang gaib kecuali hanya kepada Allah. Berarti kita nggak boleh takut jin, takut setan. Di negeri kita namanya macam ada tuyul, Mbak Yul katanya ada juga ya Pak? Itu mbaknya tuyul atau siapa ya Pak? Kuntilanak, Wewe Gombel, Gundurwo, Sundal Bolong, Suster push up, Suster ngesot. Ngesot ya Pak? Dulu ada kolor hijau. Tapi uniknya Pak, di Amerika nggak ada itu, adanya Dracula, apa lagi? Vampir, zombie, monster, apa ya? Itu siapa sih yang namain? Yang namain bukan jin-jin itu Pak, yang namain manusia. Buktinya beda-beda tuh namanya. Ya Pak ya? Di Malaysia nggak ada itu yang namanya kuntilanak. Orang Malaysia nyebutnya putri. Kuntilanak itu disebut putri. Itu jadi yang namain manusia. Dan prinsipnya, khususnya Pak Eko dan kita semuanya ya, kalau kita jauh dari Allah, ingat setan mendekat. Kita jauh dari Allah, setan. Tapi kita dekat pada Allah, setan menjauh. Itu prinsip pertama. Prinsip kedua, kita berani sama setan, setan takut. Kita takut sama setan, setan berani. Yang ketiga, setan jin itu nggak tahu Pak isi pikiran dan hati kita. Sampai kita menyatakan takut, nah dia akan ngerjain kita. Sambil contoh, Bapak Ibu pernah lihat acara yang apa tuh Pak? Ngelambain tangan kalau udah nggak kuat. Nah, uji nyali Pak ya? Ya, mana uji nyali? Bukan dunia lain, uji nyali ya. Itu lihat deh Pak, itu rumah kosong yang 50 tahun kosong, udah rumput, udah berlumut, tiba-tiba dijadiin syuting. Bayangin tuh ya. Dan memang itu ada jinnya, udah pasti. Mungkin jinnya juga udah beranak cucu cicit. Lagi tidur tuh jin, tiba-tiba diganggu dengan syuting. Kemudian si pesertanya ngomong gini, Mbah jangan ganggu ya, jangan, bayangin orang lagi tidur Pak, katanya jangan ganggu ya, jangan ganggu, mengganggu. Ya. Apalagi dia kelihatan ketakutannya, kesurupan. Tapi kesurupannya ada yang gimmick, ada yang beneran. Kesurupannya Pak ya. Tapi lihat peserta yang berani deh Pak. Setan-setan tuh segen sama dia. Seperti dikabarkan oleh Nabi Umar bin Khattab Pak ya. Kalau lewat di suatu lorong, setan-setan berlarian. Ada Umar, ada Umar, ada Umar. Kalau kita sebaliknya. Pernah Pak, di zaman Umar, Sungai Nil kering. Dan jin-jin sana bekerja sama ya. Kalau mau ada airnya ditahan jin Pak. Kalau mau dialirkan harus disembelih gadis cantik. Tumbal. Yaitu jin ngajak manusia supaya sama-sama masuk neraka itu. Akhirnya Umar sebagai khalifah, gubernurnya saya lupa siapa waktu di sana itu. Ditulis surat Pak. Siapa? Amr bin As, barakallahu fikum ya. Kurang lebih gini, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Khalifah Umar bin Khattab kepada Sungai Nil.
Kurang lebih begitu. Alirkan airmu sekarang juga, atau dia ancamlah sama Umar, jin itulah. Kata Umar ke Amr bin As, lempar surat ini ke Sungai Nil. Itu langsung penuh air Pak, mengalir. Takutan tuh setan-setan sama Umar. Ya begitu. Nah jadi takut kepada yang gaib hanya kepada Allah. Nggak boleh kepada jin, gundurwo, setan, tuyul, apalah segala macam, nggak boleh. Ya. Makanya Pak, Bu, kepada anak cucu kita nggak boleh kita takut-takutin. Ada setan lu, ada setan, nggak boleh. Akhirnya kita yang repot. Tengah malam mau ke toilet, bangunin kita. Ya salah kita sendiri, nakut-nakutinnya setan. Gitu Pak Eko ya. Barakallahu fiik. Ada lagi? Hai. Iya Bapak dulu. Bapak, nanti ibu nanti ada, baru antum ya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Muhammad. Masya Allah, barakallahu fiik Abu Muhammad. Pertanyaan saya, dalam keseharian kita sudah terbiasa dengan orang tua, itu kalau kita bersalaman kita tetap menunduk. Bahkan dalam acara tertentu, saudara-saudara kita yang lain juga malah ada sungkem gitu ya. Nah, ini bagaimana? Ya. Terima kasih. Barakallahu fiikum Abu Muhammad. Hafizakumullah, semoga Allah menjaga Bapak, keluarga besar dan kita semuanya. Begini Pak, adat istiadat dan tradisi harus disesuaikan dengan syariat. Orang Minang dari dulu tahu, adat basandi syara basandi kitabullah. Adat berdasarkan syariat, syariat berdasarkan Al-Quran atau agama Islam. Maka adat dan tradisi disaring dengan Al-Quran dan Sunnah timbangannya. Barangkali rekan-rekan dari suku tertentu itu Pak ya, belum tahu hadis-hadisnya yang melarang. Maka kewajiban para ulama setempat atau ada MUI sampaikan. Ini adat yang boleh dipertahankan, ini adat yang tidak boleh, harus dijelaskan. Kalau Bapak punya buku Buya Hamka siapa sih Bapak Ibu? Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia yang pertama. Tahun 1975 sampai 1981 wafatnya beliau. Penulis kitab tafsir Al-Azhar, selesai di penjara. Ya, disempurnakan di Rumah Sakit Persahabatan Romangun. Karena kan disiksa waktu di penjara 2 tahun 4 bulan. Apalagi dia, beliau tokoh Muhammadiyah. Pendiri Al-Azhar. Anak seorang ulama. Siapa nama bapaknya? Haji Rasul. Inyi DR. Dr. Haji Abdul Karim Amrullah. Termasuk orang tua angkatnya Bung Karno ketika itu. Ipar beliau sekaligus guru beliau A.R. Sultan Mansur. Menantunya Haji Rasul. Beliau, tadi kaitan pertanyaan apa? Sampai lupa saya Pak. Oh iya. Ya. Di kitab-kitab beliau, diantaranya beliau menulis untuk menegur adat Minangkabau yang bertentangan dengan syariat. Maksudnya apa ya? Contoh masalah pembagian. Saya bisa bicara karena ayah saya orang Pariaman. Buku-buku Buya Hamka saya lengkap. Judul bukunya Islam dan Adat Minangkabau. 100% buku itu beliau meluruskan adat yang keliru itu. Yang benar, harta bukan keperempuan semua.
harta yang benar, warisan Pak, harta waris ya. Laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Itu banyak sekali dalam surat An-Nisa dan lain-lain itu. Itu di buku itu. Judulnya tadi apa? Islam dan Adat Minangkabau. Penerbit Pustaka Panji Mas. Itu kayaknya nggak terbit lagi, saya punya. Dicetak tahun 50-an, tahun 50-an ya. Apakah beliau tidak dimusuhi para penghulu adat? Dimusuhi Pak? Dimusuhi. Makanya perlu diketahui Pak, tokoh-tokoh besar Minangkabau tinggalnya nggak di Padang. Tinggal di mana? Oh Jakarta semua. Agus Salim di mana? M. Nasir di mana? Sultan Syahrir? Siapa lagi? Banyak sekali. Beliau Hamka, lihat. Mereka nggak mau bergesekan, tapi mereka sudah menyampaikan. Nah itu pun adat tadi. Ruku, sujud pada orang tua. Sebagian lagi sampai minum cucian kaki orang tua. Itu adat-adat yang harus diluruskan. Mana yang boleh. Ini tugas MUI ya, khususnya. Ulama-ulama yang dihormati. Dijelaskan ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Jadi tugas ahli ilmu. Tadi ada pertanyaan dari Ibu, silakan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ibu. Ibu siapa? Saya Nonden. Hah? Nonden. Nonden. Ibu Nonden. Saya punya teman Nenden. Ibu. Ibu Iya. kakaknya jangan-jangan. Nenek saya namanya Nenden. Oh iya. Saya mau tanya ya, kalau di sholat sunat itu, kalau waktu ruku, waktu sujud, itu saya suka tambah, tapi tambahnya dari Quran seperti Robbana Hablana, seperti apa Oh namanya? doa ya Bu ya. Iya doa gitu, boleh enggak Ustadz? Ya itu aja pertanyaannya. Baik Bu Makasih. Nonden. Nonden. Iya, Ibu asli daerah mana Bu? dari Bogor, Cisarua. Oh namanya unik. Masih keturunan Belanda ya Bu ya? Enggak. Baik, barakallahu fikum. Pertanyaan bagus sekali. Ibu Nonden hafizakillah, semoga menjaga ibu dan kita semuanya ya Bu. Boleh tidak berdoa dalam sujud, begitu ya? Bukan ruku tapi sujud. Dengan menggunakan doa-doa yang bersumber dari Quran, bukan dari hadis. Selisih ulama. Wallahu alam, menurut pendapat yang lebih tepat, boleh. Karena nggak utuh satu ayat dibaca itu. Dan niatnya kan doa, bukan baca Quran. Ini dijelaskan oleh para ulama senior kita di Indonesia. Saya nggak perlu sebut namanya ya. Jadi doa dibaca, doa dari Quran dibaca dalam sujud, itu tidak dibaca lengkap. Tidak dibaca utuh. Satu ayat. Ya terpotong itu kan. Pertama itu pembolehannya. Kedua niatnya adalah baca doa bukan baca Quran. Tapi tentu tanpa kita menghina pendapat yang melarang. Ya. Dan ini harus kita berlapang dada dalam perbedaan ini. Wallahu alam. Nah, Bapak. Ya. Oh ada. Rupanya senior dulu. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Ustaz tadi masalah zikir setelah sholat ya. Pak siapa tadi Pak? Pak Burhan. Pak Burhan. Iya. Pakai Nudin Pak ya? Pakai Iya. Burhanuddin. Ya. Jadi zikir setelah sholat kan 33 kali ya Ustaz ya. Iya. Itu sudah muqayyad Ustaz ya. Iya terikat. Terikat ya. Iya. Nah kalau di sini kan di ayat surat Al-Ahzab ayat 41 ya. Boleh baca artinya Pak? Ya. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Ya.
eh, Wahai orang Hai beriman, orang yang ya, beriman, berzikirlah berzikirlah kamu. atau mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya gitu. Ya, Nah itu apakah memang kalau setelah sholat Baik. itu nggak boleh gitu Ustaz? barakallahu fikum. Bagus Pak Burhanuddin, hafizakumullah. Tadi sudah disinggung sebenarnya oleh Bapak, zikir itu terbagi dua. Ada zikir muqayyad, ada zikir mutlak atau ghairu muqayyad. Zikir muqayyad itu lafaz dan jumlahnya atau dibacanya di tempat yang mana itu sudah ditentukan, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang, tidak boleh dirubah. Muqayyad. Zikir mutlak atau ghairu muqayyad itu tidak ditentukan berapanya, jumlahnya, dan tempatnya. Contohnya yang tidak terikat. Ini contoh yang tidak terikat Pak ya. Ada kata Nabi, dua kalimat yang ringan di lisan tapi berat di mizan. Mizan itu timbangan di akhirat. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi. Itu enggak ditentukan berapanya dan kapannya dan di mananya. Terserah. Asal jangan dibaca lagi BAB. Nggak boleh Pak ya. Contoh lagi apa? Zikir yang tidak terikat. Seperti membaca La ilaha illallah, la ilallah. Apalagi Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu bebas kapan saja di mana saja. Zikir yang terikat. Nah itu tadi. Setelah sholat 33. Nabi ada contoh 33. Boleh 25, 25, 25. Boleh 10, 10, 10. Boleh 11, 11, 11. Mungkin yang, ya Pak, ada keperluan, mungkin ada apa, dia sehingga zikirnya nggak panjang-panjang. Ya Bapak Ibu ya. Itu yang terikat. Contoh, kita Bapak Ibu mau masuk WC, zikir doanya gimana? Allahumma ini, jangan Allahumma lakasumtu loh Pak. Allahumma ini auzubika minal khubuthi wal khaba'is. Artinya apa? Wahai Allah, lindungilah aku dari setan laki-laki, keburukan setan laki-laki dan perempuan. Artinya bagus gak? Boleh gak dibaca kalau kita mau makan baca itu? Enggak, itu termasuk zikir doa yang muqayyad. Terikat dia dengan tata caranya, lafaznya, waktunya, tempatnya, jumlah bilangannya. Ya. Maka zikir doa sifatnya dibagi dua. Nah, zikron kasiron tadi, ayat tadi itu, zikir dengan zikir yang sebanyak-banyaknya itu kita terapkan, kita amalkan pada zikir dan doa yang mutlak atau ghairu muqayyad. Saya ambil contoh lagi. Terakhir Pak ya. Aisyah Fatimah itu kecapean Pak ngurusin rumah tangga. Minta sama bapaknya Nabi. Kepada Nabi minta pembantu. Kata Nabi, maukah engkau wahai Fatimah, Ananda Fatimah, aku ajarkan sebuah kalimat bacaan yang lebih baik dari pembantu. Apa itu wahai ayahanda? Bacalah sebelum tidur Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Itu beda lagi tuh. Kalau yang habis sholat kan 33, 33, 33. Sebelum tidur 33, 33, 34. Nah itu terikat mau tidur. Tapi nggak dijelasin mau tidur siang, mau tidur malam Pak ya. Itu bebas. Wallahu a'lam. Tafadhol ya, silakan. Pak siapa Pak? Muhaimin. Muhammad, imam sini. Alhamdulillah. Masya Allah. Barakallahu. Ustaz, pertanyaan terkait dengan hadis yang barusan kita baca terkait dengan kullu bid'atin dhalalah. Taib.
apakah ini termasuk hadis yang sifatnya mutlak atau muqayyad? Karena ternyata ditemukan pula satu pendapat-pendapat di kalangan sahabat dan tabi'in. Ya, Yang mana perkara ini tidak ada ditemukan di zaman Nabi SAW. ya. Dan hal ini disepakati oleh ulama dan banyak orang yang mengamalkan hal ini gitu. Dan Sedangkan ini kan berselisih perkara ya. Iya betul. Apakah ini perkara yang bid'ah dan apakah boleh amal atau tidak gitu? Karena ulama pun tidak mengomentari hal itu gitu ya. Dan yang kedua terkait dengan tadi masalah mensolatkan orang yang tidak sholat gitu ya, atau mukmin yang fasik. Ini kan di kalangan kita memang banyak juga ulama-ulama yang tetap mensolatkan dengan alasan karena sifat manusiawi lah gitu ya. Sedangkan secara hukum kan tidak boleh. Nah bagaimana dengan hal ini gitu ya? Sedangkan kita nggak tahu orang ini mungkin di luar waktu dia sholat mungkin ya. Atau dalam keseharian kita nggak bisa melihat sholatnya atau seperti apa gitu. Karena kalau misalkan orang awam mensolatkan dia mungkin nanti banyak kekeliruan dalam ibadah sholatnya gitu. Gimana saat ini masalah ini? Barakallahu fikum. Masya Allah, bagus pertanyaannya tentang kategori ataupun ta'rif ataupun anggapan bid'ah. Sebagian ulama barangkali menilai sebuah perbuatan ini bid'ah. Sebagian ulama lagi mengatakan tidak bid'ah. Tadi dicontohkan di kalangan para sahabat, tapi saya belum nyambung. Bisa dikasihkan contohnya Ustaz? Di dalam Seperti pembukuan Al-Quran salah satunya. Kemudian sholat syukrul wudhu itu kan Rasul sudah mencontohkan tapi melaksanakan. Iya. Betul. Bagi saudara kita, sebagian ustadz di negeri kita dan negeri-negeri lain, ketika menganggap adanya bid'ah hasanah, pakai yang ustadz sebutkan tuh ya, seperti sholat syukrul wudhu, seperti pembukuan Al-Quran, seperti azan Jumat di zaman Utsman. Kan begitu ya? Biasanya itu. Perlu diketahui, hadis-hadis tentang sholat syukrul wudhu sebelumnya telah Nabi perintahkan sebelum kejadian Bilal. Cuman Nabi kan nggak tahu amal apa yang dilakukan Bilal. Kok suara trompahnya sudah terdengar di surga? Bilal jawab, aku tidak melakukan apapun setelah wudhu kecuali sholat 2 rakaat. Jadi telah ada perintahnya dari Nabi, sholat 2 rakaat setelah wudhu. Hanya saja Nabi waktu itu penasaran apa yang dilakukan Bilal, itu dia. Lalu Bilal jelaskan. Kedua, Utsman bin Affan berijtihad tentang azan Jumat, ya, dan memerintahkan petugas muazinnya naik ke Jauro, tempat yang kayak menara di tengah-tengah pasar. Ingat ya, dulu nggak ada mic, nggak ada toa ya. Ya. Dan manusia kan berniaga di pasar. Maka Utsman perintahkan itu. Dan itu tidak ditentang oleh sahabat yang lain. Jadi ijma sukuti. Ya, ijma telah disepakati. Dan walaupun demikian kalau kita baca kitab Al-Um, Imam Syafi'i sendiri mengatakan, aku lebih menyukai azan di zaman Nabi, yaitu azan Jumat, yaitu 1 kali. Baca kitab Al-Um. Kitab Al-Um kan tebel. Nah, pembukuan Al-Quran juga tidak masuk bid'ah sebenarnya. Ustadz, ingat gimana bunyi ayat dalam surat Al-Qiyamah? Inna jam'ahu al-Quran. Gimana Ustadz? Ya, sungguhnya kamilah yang mengumpulkan Al-Quran. Pengumpulan Al-Quran ditafsirkan oleh ahli tafsir itu isyarat perintah dari Allah untuk membukukan Al-Quran. Lihat tafsir para ulama terhadap ayat tersebut. Dan realisasinya kan dari zaman Abu Bakar dimusyawarahkan. Lalu di zaman Utsman baru terjadi 1 buku.
Satu buku. Kenapa tidak dikatakan bid'ah? Karena Nabi pernah bersabda tidak mungkin para sahabatku bersepakat di atas kesesatan. Itu ijma sahabat. Dan ijma sahabat maksum. Ya, jadi kalau pribadi Pak, pribadi yang maksum itu cuma pribadi Nabi. Jamaah yang maksum cuma jamaah para sahabat. Maka organisasi-organisasi Islam ya kalau mau lurus ikut jamaah para sahabat. Ya jadi bagus ada buku kecil Ustadz. Nanti saya hadiahkan atau Ustadz sudah punya. Judulnya Adakah Bid'ah Hasanah? Nah yang tadi kita bahas itu dirinci oleh para ulama. Ya, di antaranya misalnya diambil dari kitab Al-I'tisam karangan Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala. Dan lain-lain kitab. Ini memang penjelasan yang kalau diuraikan panjang dan kalau mau didiskusikan syaratnya tidak boleh pertama emosional. Kadang kita membahas ini emosional karena masing-masing mempertahankan pendapatnya. Yang kedua harus berlandaskan kitab, tidak boleh asal bicara menurut pendapat pribadinya. Ya, dalil-dalil. Yang ketiga, kalau hanya akal, perasaan, pikiran saja ditolak. Yang keempat, apapun hasilnya tetap bersaudara. Nah, itu ada pembahasan tersendiri. Wallahu alam, insyaallah nanti ingatkan Pak Nanang. Ustaz, satu lagi tuh. Saya mau hadiahkan buku judulnya Adakah Bid'ah Hasanah. Saya kalau buku matangnya saya nggak dapat, saya malah dapat terjemahannya. Di kitab-kitab Arab saya nggak ketemu. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ada dua ya Pak? Ustadz, Nanti ya, Pak. apakah istilah tirakat atau yang seperti itu ada dalam sunnah? Kalaupun ada dalam bentuk apa? Apakah hanya bentuk zikir dengan bentuk takorub, misalkan Al-Fatihah dan sebagainya? Terus bagaimana pernyataan itu yang benar? Itu aja Ustaz. Ibu siapa? Lia. Ibu Lia. Barakallahu fiik. Tentang tirakat, bahasa Jakartanya tarekat, bahasa Arabnya torikoh, yang artinya jalan menuju Allah. Ya, torikoh atau tarekat atau tarikat itu dibenarkan jika sesuai dengan tauhid dan sunnah Rasulullah SAW. Selama tidak dimasuki kesyirikan apalagi kebid'ahan maka terlarang, tidak boleh. Saya ambil contoh sekali lagi, kalau Bapak Ibu punya buku-buku Buya Hamka, diantaranya Tafsir Al-Azhar, diantaranya lagi yang tadi 1000 soal jawab, orang-orang torikoh yang dikritik Buya Hamka itu diantaranya mereka zikir dengan kalimat mufrad. Apa itu? Dari Allah, 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 Allah. Meningkat huwa, 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 huwa. Meningkat lagi hu, hu. Itu dibid'ahkan oleh Profesor Buya Hamka rahimahullah ta'ala. Jadi yang begitu kita hindari Pak. Perkaranya Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali tidak pernah mengajarkan yang demikian. Zikir yang benar, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau la ilaha illallah, atau subhanallahil azim, subhanallah bihamdi. Itu zikir-zikir yang ada dalilnya. Adapun yang tidak ada contohnya, kita hindari dan kita nasihati teman kita yang melakukan sesuatu yang tidak dicontoh itu. Itu tentu dengan cara yang baik. Tidak frontal kita menasihatinya.
Nah, maka ada buku-buku bagus kalau kita mau mengikuti tarikatnya Rasulullah SAW. Banyak. Ya, ada buku judulnya Tazkiyatun Nufus Para Nabi. Catat itu buku judulnya Tazkiyatun Nufus Para Nabi. Pensucian jiwa para nabi. Penerbit Pustaka At-Taqwa Bogor. Silakan ya. Nah, kalau Bapak Ibu baca lagi tulisan-tulisan Buya Hamka rahimahullah ya, itu beliau banyak menentang yang namanya tarekat Naksabandiyah. Tapi sayangnya beliau diisukan, katanya di masa tuanya beliau datang ke Tasikmalaya, Suryalaya, Abah Anom, tarekat Naksabandiyah Qadiriyah. Ada muridnya Abah Anom rahimahullah yang di Singapura, sama yang jadi sampai sekarang dosen UIN. Itu ramai di Facebook membagikan foto Buya Hamka salaman sama Abah Anom. Tahun 80-81. Ya, enggak lama Buya Hamka meninggal dunia. Pulang dari luar negeri Buya Hamka sebagai ketua MUI tentu kemana-mana. Ke pesantren-pesantren Islam. Ya. Dan beliau memberikan pidato, nasihat-nasihat. Ya, salaman biasa. Tapi beliau diisukan. Di masa tuanya jiwa Buya Hamka gersang. Maka dia datang ke Abah Anom untuk dibaiat tarekat Naksabandiyah Qadiriyah. Lalu ditalkin oleh Abah Anom, itu semuanya kedustaan. Murid Abah Anom melakukan kebohongan yang di dosen UIN sama yang di Singapura. Pertanyaan Pak, saya tahu dari mana? Dari kesaksian anak dan cucu Buya Hamka yang masih hidup. Buya Dr. Afif Hamka. Anak ke-10 Buya Hamka, masih hidup Pak. Sering khutbah Id, khutbah Jumat. Ya, itu menulis, itu kebohongan. Itu kebohongan publik. Tapi yang di UIN gak pernah muralat sampai sekarang. Seorang perempuan, dosen. Yang di Singapura juga gak muralat. Padahal jelas-jelas Buya Hamka ke sana kunjungan kerja. Kapasitasnya sebagai ketua MUI. Dan yang kedua, baca tafsir Buya Hamka, baca buku Buya Hamka. Buya Hamka dan bapaknya dari dulu menentang tarekat Naksabandiyah Qadiriyah. Ya. Di antara yang ditentang Buya Hamka dalam ajaran tarekat Naksabandiyah Qadiriyah tentang pengkeramatan berlebihan Syekh Abdul Qadir Jilani, tahu Pak ya? Rahimahullah. Buya Hamka cerita di buku-bukunya tuh. Saya kan koleksi dari tahun 97 itu Pak ya. Lengkap. Apa kata Buya Hamka di antara keyakinan menyimpang mereka? Syekh Abdul Qadir Jilani kan tinggal di Irak. Di Irak ada sungai namanya Sungai Dajlah. Sungai apa Pak? Dajlah. Diceritakan, dikisahkan katanya, Syekh Abdul Qadir Jilani bertahun-tahun udah gak pernah sholat Jumat. Lalu ditanya, Syekh, oleh muridnya, kenapa Syekh sekarang gak pernah sholat Jumat lagi? Siapa bilang? Saya itu sholat Jumat. Tapi sekarang saya sholat Jumat dalam Sungai Dajlah. Karena para ikan-ikan minta saya jadi imam. Coba cerita-cerita khayalan. Itu tentang Buya Hamka. Nah sebagai penutup ini kan udah mau zuhur ya Pak. Di pesantren-pesantren lebih mirisnya lagi Bapak Ibu. Ada cerita tentang Syekh Abdul Qadir Jilani yang semuanya dusta. Cerita pertama. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jilani lagi berjalan di sebuah jalan. Lalu ada ibu-ibu yang nangisnya gak ketolongan.
Karena satu-satunya anak meninggal. Punya anak satu meninggal. Ditanya, kenapa ibu? Anak saya meninggal satu-satunya Syekh. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani sedih, kasihan. Syekh Abdul Qadir Jailani terbang ke langit, ngejar malaikat maut. Itu ceritain pesantren dan santri percaya. Ya makanya Pak, kalau di YouTube ada tokoh-tokoh yang ceritanya begitu, ya itu didikan pesantrennya begitu. Nah, katanya di situ, ini dalam kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, si malaikat maut bawa keranjang roh. Itu dia membawa roh orang yang mati pada hari itu. Dikejar-kejar, malaikat maut menghindarin Syekh Abdul Qadir Jailani. Sampai malaikat maut kepleset, keranjang rohnya jatuh-jatuhan. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani berhasil ngambil satu ruh. Anak ibu itu dimasukin lagi. Dan di cerita itu parahnya Pak, ibu itu terima kasih sujud kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi cerita mengandung selain khurafat, tahayul, juga kesirikan. Sujud pada manusia. Itu cerita yang pertama yang dibesar-besarkan pesantren. Ya gak semua pesantren. Yang kedua ceritanya Syekh Abdul Qadir Jailani punya pesantren besar, mahat besar. Bayarannya cukup mahal. Santri-santrinya ya mukim di situ. Lalu orang tua kan biasa jenguk anak-anaknya di santri, ya, yang nyantri ya Pak. Ngelihat anaknya, istilah kita makannya tahu tempe gitu ya. Sederhana banget makanannya. Padahal bayarannya mahal. Pulang orang tua ini dari ngelihat jenguk anaknya, lewat depan rumah Syekh Abdul Qadir Jailani lagi makan ayam jago panggang. Kata Syekh Abdul Qadir, kata orang tuanya ini apa Pak? Hah? Syekh makannya enak-enakan. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Ayo makan sini. Maaf Syekh, kami kalau boleh protes, kenapa anak-anak kami makannya begitu? Syekh sendiri makanannya ayam jago panggang begini, bakar ya. Katanya dalam cerita khurafat itu gini, Syekh tersenyum, Syekh mengatakan, kamu tidak tahu apa yang aku tahu. Lalu Syekh memerintahkan ayam yang panggang sisa tulang belulang, ya, wahai ayam jago, hiduplah engkau kembali. Saksikan sama orang tua yang protes itu. Akhirnya tiba-tiba ayam itu berbungkus daging lagi, tulangnya berbungkus kulit, bulunya tumbuh lagi, terus ayamnya tegak, terus ayamnya kukuruyuk, terus ayamnya bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah. Terus mati lagi ayamnya. Terus ibu-ibu itu sujud semua. Orang tua itu sujud, takjub. Cerita-cerita khayalan semua. Kalau yang ketiga nggak usah saya ceritain, kepanjangan nanti. Tapi intinya saya ingin terangkan begini Bapak Ibu. Ada istilah, pernah dengar istilah tahayul ya? Khurafat ya, apa bedanya? Tahayul itu khayalan Pak. Ya, yang nggak ada, yang nggak terjadi dibilang ada, dibilang terjadi. Itu namanya tahayul. Contoh, ada keyakinan di masyarakat pada malam pertama, ketiga, ketujuh, 40, 100 katanya roh orang mati datang ke rumah. Itu tahayul. Semua orang mati ada dalam barzah, nggak bisa kemana mana. Paling dalam hadis riwayat Imam Nasai, hadis sahih, suatu saat, suatu ketika Pak, kita di langit keberapa saya tidak tahu, nggak dijelaskan dalam hadis. Itu nanti akan dipertemukan dengan roh yang baru meninggal. Kita yang udah meninggal duluan, ini misalnya kita meninggal nih, kita akan dipertemukan dengan roh yang senior. Entah nenek kita, kakek kita, tapi yang muslim ya. Lalu orang-orang yang udah meninggal duluan nanya sama kita, roh yang baru meninggal Pak.
Bagaimana kabar si fulan di dunia? Oh, si fulan sudah meninggal. Loh, kok ada di sini? Nah, berarti dia nggak di perkumpulan orang beriman. Dia dapat azab kubur dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Pak, kita yang sudah meninggal lama bisa tahu kabar orang-orang yang di dunia dengan kedatangan roh yang baru. Itu pun kalau dia kenal. Dalam hadis sahih riwayat Imam Nasai. Apa itu khurafat? Khurafat itu cerita-cerita yang nggak masuk akal sehat. Menutup akal. Jadi kalau tahayul yang nggak nyata dibilang nyata, yang nggak terjadi dibilang terjadi, yang nggak ada dibilang ada, tuh khayalan. Khurafat yang nggak masuk akal sehat. Tapi Pak, dalam hadis sahih, walaupun nggak masuk akal sehat, kita wajib terima. Yang nggak usah jauh-jauh Pak. Saya mau tanya Pak, ajaran Islam ada gak sih yang nggak masuk akal sehat? Ada beberapa Pak. Contohnya Umar tadi nyium Hajar Aswad. Contohnya lagi apa? Kita berwudu, bapak ibu berwudu, habis berwudu bapak ibu buang angin, batal gak? Menurut akal sehat yang dicuci harusnya apa? Belakang ya Pak. Nah, tapi ini agama dasarnya dalil Quran hadis, bukan akal. Akal mengikuti dalil, bukan dalil mengikuti akal. Contoh lagi, soal lalat masuk ke dalam gelas minum kita Pak. Menurut hadis Nabi, sahih hadisnya, Bukhari, Muslim dan lain-lain, suruh Nabi apabila seekor lalat jatuh ke dalam bejana kalian, celupi lalatnya seluruhnya, buang lalatnya, lalu minum airnya. Karena satu sayap mengandung racun, satu sayap mengandung penawar. Menurut akal? Jorok banget. Kayak nggak ada air yang baru, buang aja. Wah, ternyata apa? Kalau kita buang, kita jadi temannya setan. Karena mubazir. Dan kita nggak peduli dengan perintah Nabi. Hadisnya sahih loh. Ternyata Pak, sekian abad kemudian diteliti di Arab, di Jepang, di Mesir, di Belanda, di Amerika, betul Pak. Padahal Nabi nggak punya laboratorium, Nabi nggak punya mikroskop. Tapi Nabi tahu dari yang menciptakan lalat. Siapa Pak? Allah. Celupi lalatnya, benar Pak. Satu saya pengandung aja sama penawar. Buang lalatnya, minum. Tapi ini dikasih catatan para ulama. Itu yang jatuh khusus lalat ya Bu, Pak. Kecoa enggak. Cecak enggak. Kumbang-kumbang enggak. Tikus apalagi. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, kita bukan sengaja cari-cari lalat lalu dicelupin. Enggak. Pak ngapain Bu? Ini cari lalat. Apa? Menjalankan sunnah Nabi saya mau saya masukin. Enggak. Itu kan enggak sengaja lalatnya jatuh. Ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga, enggak usah mempersoalkan lalat jenis apa. Pak Ustadz, lalat jenisnya banyak. Pokoknya semua jenis lalat. Satu sayap mengandung racun, satu sayap mengandung penawar. Kita mau nurutin Nabi apa nurutin setan, hak kita masing-masing Pak ya. Itu sebagai contohnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya tentunya. Yang salah dari pribadi kami dan syaitan. Dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diistiqomahkan di atas Islam dan sunnah sampai Allah wafatkan kita. Diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Dijauhkan dari siksa kubur. Dijauhkan dari siksa kubur, diberikan nikmat kubur, dijauhkan dari siksa api neraka, dan dijauhkan dari siksa api neraka, dan diberikan kita semuanya masuk dalam jannatul firdaus. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.